Sempat viral di media sosial seorang guru yang memotong rambut siswi di salah satu sekolah di Garut. Akhirnya guru tersebut meminta maaf. Ya, jadi inilah guru bimbingan konseling di salah satu sekolah di Garut dengan wajah yang menyesal dirinya meminta maaf kepada masyarakat. Jadi guru ini minta maaf karena beritanya kan viral ya. Ada siswi yang mengunggah video rambutnya dipotong. Pemotongan rambut ini tadinya dalam rangka menegakkan aturan sekolah. Tapi netizen menyayangkan rambut siswi ini tetap dipotong. Kalau di videonya sih mengenakan jilbab sepertinya ya siswinya ya. Sebagai guru BK, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi terkait beredarnya informasi mengenai pelaksanaan razia kerapihan rambut di lingkungan sekolah. Perlu saya sampaikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penegakan tata tertib sekolah yang telah ditetapkan, khususnya dalam menjaga kerapihan dan kedisiplinan peserta didik, baik siswa maupun siswi. Namun demikian, saya menyadari bahwa pelaksanaannya terdapat hal-hal yang tidak berkenan dan menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, saya memohon maaf kepada seluruh pihak, khususnya kepada siswa yang saya cintai, orang tua, dan masyarakat yang merasa kurang nyaman. Kenapa guru tadi meminta maaf? Karena ini pemirsa beritanya. Jadi viral nih di medsos. Aksi pemotongan rambut siswi di salah satu sekolah di Garut. Pemotongan rambut disebut-sebut tanpa komunikasi terlebih dahulu kepada orang tua dan tanpa persetujuan siswi. Banyak pihak yang menilai memotong rambut secara paksa tanpa komunikasi dan persetujuan merupakan bentuk kekerasan simbolik. Nah, kita lihat langsung menangis siswi-siswi tersebut ya. Kalau saya sih waktu sekolah karena saya pria ya, dipotong rambut. Ya dikasih tahu dulu harusnya ya bahwa akan ada razia rambut seperti itu. Mungkin harus seperti itu ya. Jadi publik berharap sekolah bisa membedakan nih antara menegakkan kedisiplinan dan juga hanyalah hukum-hukuman saja. Mungkin ke depan harus memberitahu terlebih dahulu kepada siswanya ya. Pemirsa, Ashari, pelaku pencabulan puluhan siswi di Pati, Jawa Tengah diringkus polisi. Pelaku ditangkap setelah mangkir dari pemeriksaan dan kabur berpindah-pindah tempat. Siapa nama siapa? Ashari siapa? Pelaku dugaan pelecehan seksual terhadap puluhan santri pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah berhasil ditangkap. Pelaku ditangkap setelah kabur dan sempat menjadi buronan. Pelarian Ashari, kiai dari Pati yang melecehkan lebih dari 50 santriwati di pondok pesantren miliknya berakhir. Pelaku ditangkap di daerah Wonogiri setelah mencoba melarikan diri. Polisi berhasil menangkap pelaku setelah mangkir dari panggilan polisi 4 Mei lalu. Polisi kemudian bekerja sama untuk menangkap pelaku. Usai ditangkap, pelaku pencabulan santriwati dibawa ke Mapolres Pati untuk menjalani pemeriksaan. Polisi menjelaskan pelaku melakukan aksinya dengan mengelabui korban. Pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2026. Jadi 2 hari setelah mangkir atau melarikan diri, 2 kali 24 jam, tim Resmob dan Jatanras Polda Jateng dan Resmob Mabes Polri berhasil melakukan penangkapan tersangka. Alamat tadi yang kami sebutkan, adapun modus operandinya adalah mendoktrin korban bahwa murid itu harus ikut apa kata guru, agar murid dapat menyerap ilmu dari guru. Ini doktrin yang disampaikan oleh guru kepada korban. Sebelumnya, warga desa Telogosari menggeruduk pondok pesantren Putri Ndolo Kusumo. Masa mengecam tindakan pelecehan seksual yang menelan korban hingga lebih dari 50 santriwati dan menuntut untuk menahan pimpinan pondok Kiai Ashari. Sementara itu, pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU menyatakan mereka siap mengawal kasus ini hingga tuntas dan memberikan fasilitas kepada para santri agar tetap melanjutkan pendidikan.
Polisi menyatakan bahwa Asyari resmi ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti yang cukup. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Masih terkait kasus yang sama, Hotman Paris mengundang keluarga korban pelecehan seksual untuk mendapat pembelaan hukum. Hotman juga siap membayar biaya perjalanan bagi korban yang mau datang ke Jakarta. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengundang secara resmi dan terbuka bagi para korban pelecehan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren Dolokusumo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah untuk berani bersuara. Hotman juga berjanji untuk memberi pengawalan hukum serta jaminan keamanan dan keselamatan korban. Jadi dari pengakuan sementara dari Sineng ini, dia masih di bawah umur. Sudah hampir 3 tahun dia di situ, ya selalu dimintain tidur sama si laki itu. Saya nggak mau cerita detail tentang apakah sudah ada sampai sejauh mana, tapi yang jelas menurut pengakuannya, dan kalau dia berhalangan, cewek lain yang gantikan. Dalam konferensi pers yang digelar oleh Hotman Paris, salah satu saksi mata mengatakan jika santriwati yang menjadi korban pelecehan rata-rata berumur setingkat sekolah menengah atas. Saksi juga mengungkap bahwa setiap korban yang sudah digauli akan diminta putus hubungan dengan orang tuanya dan menjadi anak dari pelaku. Rata-rata di bawah 17 atau di bawah 18? Umurnya SMA. SMA langsung. SMA semua berarti di bawah 18. Iya. Terus setelah itu selama dari tahun 2010 itu kebanyakan wanita, lalu setiap wanita itu dianggap anak dia. Kalau diputus hubungan dari orang tuanya dijadikan anak dia. Terus setiap salaman itu dicium pipi kanan kiri, batuk, dan juga itu lambungnya. Itu banyak yang lihat. Kasus pelecehan para santri ini sudah dilaporkan pada tahun 2024 lalu. Di tengah penyelidikan yang tengah berlangsung, pengacara korban sempat mengalami intimidasi dan ancaman karena menolak tawaran uang ratusan juta rupiah oleh kiai. Intimidasi juga terjadi pada korban dan keluarganya. Salah satu ayah dari korban mengaku semenjak dirinya melaporkan pelaku ke pihak berwajib, keluarga pelaku kerap melakukan intimidasi dan ancaman. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Menteri Sosial Saifullah Yusuf temui pimpinan KPK untuk berdiskusi terkait pengadaan barang-barang untuk siswa sekolah rakyat. Gus Ipul juga memberi klarifikasi terkait foto yang viral bersama Gubernur Jawa Timur saat memakaikan sepatu ke para siswa sekolah rakyat. Ya, ini dia Mensos Gus Ipul. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendatangi KPK untuk diskusi dengan KPK mengenai pengadaan barang dan jasa pada program sekolah rakyat. Gus Ipul bilang pihaknya mendapat banyak saran dan masukan dari KPK untuk menghindari kesalahan dalam pengadaan barang jasa di program sekolah rakyat. Nah, ini foto yang rame nih, viral, dan juga ada foto sepatunya juga ya. Gus Ipul mengklarifikasi, jadi foto yang viral bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang memakaikan sepatu kepada para siswa sekolah rakyat seolah-olah itu memakan anggaran besar untuk pengadaan sepatu sekolah rakyat tahun 2025. Padahal itu adalah foto yang berbeda, gitu ya. Yang kedua, saya untuk merek terus terang saya nggak hafal, tetapi saya ingin menyampaikan sepatu yang ada dalam foto saya bersama Ibu Gubernur Jawa Timur itu adalah sepatu pemberian Ibu Gubernur Jawa Timur untuk siswa sekolah rakyat yang ada di Jawa Timur. Jadi itu adalah pemberian khusus dari Ibu Gubernur dan itu bukan bagian dari pengadaan yang ada di Kementerian Sosial. Untuk yang di Kementerian Sosial tadi sudah semua kami laporkan pada saat pertemuan dengan pimpinan KPK. Ada beberapa jenis, ada yang untuk
PDL itu untuk SMP, SMA, tapi juga untuk yang harian dan ada sepatu olahraga. Jadi ada beberapa jenis. Untuk mereknya saya terus terang nggak ingat sama sekali. Nanti bisa diklarifikasi lebih lanjut atau diinformasikan lebih lanjut.